Sastra Arab Mahjar merupakan hasil akulturasi budaya Timur dan Barat. Dari segi bentuk pengungkapannya, sastra Arab diaspora lebih menekankan pada isi pesan sebuah karya daripada diksi, dan lebih cenderung bebas dan terlepas dari kaidah-kaidah penciptaan karya sastra Arab, terutama pada genre puisi yang selalu berwazan dan berqafiyah. Sekelompok orang Arab yang berasal dari Suriah dan Lebanon berhijrah ke negara baru dan berdiam di Kanada dan Amerika Serikat. Di Amerika pada abad ke-19 dan 20, mereka juga membawa bahasa Arab serta sastranya ke tempat mereka berhijrah. Ketika di Amerika, mereka terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang tinggal di bagian utara dan kelompok yang tinggal di bagian selatan. Namun mereka lebih dahulu menempati wilayah utara, baru kemudian wilayah selatan. Ada beberapa sebab yang mendorong mereka hijrah, antara lain ialah sempitnya kehidupan, kemudian keinginan berada dalam perekonomian yang lebih baik, dan juga memburuknya situasi politik pada kedua wilayah tersebut. Pada mulanya, kehidupan baru di perantauan tidak menyenangkan. Tak jarang dari mereka menemui berbagai kesulitan dan mengalami kesengsaraan. Meskipun demikian, berimigrasi tetap berlangsung. Walaupun menderita, sebagian mereka bekerja dengan tekun, melakukan studi literatur barat, dan mampu berintegrasi sedikit demi sedikit dalam kehidupan Amerika. Serta kehidupan baru ini, dengan segala suka dan dukanya, tidak membuat mereka melupakan tanah airnya. Mereka tetap merindukan kampung halaman dan teringat berbagai peristiwa yang pernah terjadi. Golongan yang tinggal di Amerika Utara berhasil mendirikan Liga Pena, Al-Rabitah Al-Qalamiyah, dan golongan yang tinggal di Amerika Selatan berhasil mendirikan Liga Andalusia, Al-Usbah Al-Andalusiyah, tepatnya di San Paulo. Kedua, kelompok pertama lebih matang dalam mengusung konsep pembaharuan dalam puisi Arab, sedangkan kelompok kedua lebih bersifat konservatif. Ada 3 tokoh terkenal yang menganut aliran puisi Mahjar, diantaranya Amin Al-Rihani, Khalil Gibran, dan Mikhail Nuaimah. Amin Al-Rihani lahir di sebuah kota di Timur Tengah Beirut pada masa Kerajaan Ottoman. Dia bermigrasi bersama pamannya ke New York tahun 1888. Amin Al-Rihani lahir pada tanggal 24 November 1876. Semasa hidupnya, dia telah menghasilkan 29 karya dalam bahasa Inggris dan 26 karya dalam bahasa Arab. Amin Al-Rihani meninggal pada tanggal 13 September 1940. Selanjutnya Khalil Gibran. Beliau adalah seorang sastrawan yang beraliran romantis, yang merupakan penyair terkenal dengan karya-karyanya yang mencerminkan perpaduan antara budaya Timur dan Barat, penuh dengan analogi. Tidak hanya itu, karya-karyanya juga populer di berbagai belahan dunia. Karyanya yang paling terkenal adalah Sang Nabi, prosa liris yang diterbitkan pada tahun 1923 dan sudah diterjemahkan ke dalam lebih dari 20 bahasa termasuk bahasa Indonesia. Karya terkenal lainnya ialah Sayap-Sayap Patah, prosa puisi yang mengisahkan tentang percintaan yang gagal, yang menyebabkan ia hidup membujang sampai akhir hayatnya. Khalil Gibran lahir di Be'syari, Lebanon, tanggal 6 Januari 1883 dari keluarga Katolik Maronit. Di usianya yang ke-10, Khalil Gibran bersama ibunya serta 2 saudaranya pindah ke Boston, Amerika. Khalil Gibran meninggal di New York City, United States pada tanggal 10 April 1931 dan jenazahnya dikebumikan di Be'syari, Lebanon, tempat kelahirannya. Selanjutnya Mikhail Nuaimah. Salah seorang penyair terkenal bernama Nuaimah lahir di kota Lebanon pada tahun 1889. Di tahun 1911 ia pergi ke Amerika Serikat dan tinggal di Washington. Di sana ia belajar ilmu hukum dan sastra di universitasnya. Setelah lulus, ia bekerja di New York selama beberapa tahun. Di sana, ia berkenal dengan Gibran serta para sastrawan dan penulis syirah Amerika. Kemudian bersama mereka ia mendirikan Al-Rabitah Al-Alamiyah, kelompok pembaharu yang pertama dalam sastra Arab, dan ia termasuk salah seorang dari tokoh-tokoh paling terkemuka di antara para penulis dan cendekiawan di sana. Pada tahun 1932, ia kembali ke Lebanon, memberikan sumbangannya yang penting bagi kebangkitan kembali dunia sastra Arab, menulis novel, kritik sastra, dan lainnya, diantaranya sebuah drama, Al-Aba wal Banun, dan karyanya berisi kritik sastra, kitab Al-Gharbal fi An-Naqd. Mikhail An-Nuaimi meninggal pada tanggal 28 Februari 1988 di Beirut, Lebanon.